Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dilindungi Allah dan dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Masih semangat ya belajarnya? Walaupun dari rumah, kita harus tetap semangat. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Doa dimulai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, muatan pelajaran IPA. Simak baik-baik ya sayang. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, betul sekali. Kita membahas tentang daur hidup dan bisa membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang daur hidup, yaitu tentang contoh daur hidup hewan. Nah, kemarin kita sudah belajar daur hidup kupu-kupu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang daur hidup katak. Siapa yang sudah pernah lihat katak? Ya, pastinya sudah ya. Yang belum, nanti bisa cari katak di sekitar rumah ya. Nah, daur hidup katak seperti pada gambar ini. Coba dilihat. Itu ada gambar apa sayang? Telur. Kemudian telur itu akan menetas menjadi apa itu sayang? Namanya apa tuh? Berudu ya. Jadi daur hidup katak itu berkembang biak secara bertelur di dalam air. Biasanya kalau ada selokan-selokan di sekitar rumah kamu, itu biasanya suka ada katak ya, atau di sawah atau di sungai ya. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas di dalam air. Jadi mirip seperti ikan ya, bernafasnya menggunakan insang seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, coba ditunjuk mana telur, mana berudu, dan mana katak kecil dan katak dewasa. Seperti itu ya, daur hidup pada katak. Coba difikirkan, katak termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Diamati dari prosesnya tadi. Silahkan. Jawabannya apa ya sayang ya? Nah, yang kedua kita akan mempelajari apa sayang? Kita akan mempelajari daur hidup kecoa. Siapa yang takut sama kecoa? Kenapa takut? Tidak usah takut ya, di rumah kita memang suka ada binatang ini. Kadang kita nggak mengharapkan ya, tetapi banyak kecoa di rumah kita. Nah, kalau kita menjaga kebersihan dan sering beres-beres rumah, pasti kecoanya nggak banyak. Tapi kalau kita sedang menyemprotkan obat anti nyamuk itu, biasanya kecoanya ikut keluar dari persembunyiannya. Tidak usah takut ya dengan kecoa ya, hanya saja kita harus mencuci tangan, misalkan menyentuh kecoa ya, atau bekas
yang dilewati oleh kecoa itu harus kita bersihkan, kita pel. Ya, sekarang kita akan membahas tentang kecoa ya sayang. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Sama ya, seperti tadi ya pada katak. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Jadi, ini adalah proses daur hidup kecoa. Bisa diamati gambarnya, sayang? Nah, sampai di situ bisa difahami. Ya, nanti kalau kurang paham bisa chat ibu di WA ya, ditanyakan saja atau enggak telepon boleh ya. Nah, yang selanjutnya capung. Siapa nih yang suka nangkep capung? Capung itu binatang yang seperti apa ya? Yang suka terbang-terbang? Betul. Jadi kalau kita berada di taman atau yang eh, lapangan dan sebagainya tuh biasanya terdapat capung. Pasti kan suka nangkep ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga ya, yang berkembang biak dengan cara bertelur juga. Sama dengan kecoa. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut dengan nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Jadi biasanya yang kalian tangkap ini, inilah prosesnya ya, proses daur hidup dari capung. Sekarang sudah paham ya, bagaimana capung itu mengalami daur hidup. Anak-anak, siapa yang tadi malam tidurnya digigit nyamuk? Wah, sedih banget ya kalau kita digigit nyamuk, gatal. Dan nyamuk itu membawa penyakit. Hati-hati ya, tolong jaga kebersihan dan juga diperiksa dulu nih ketika mau tidur, ruangannya banyak nyamuk atau tidak. Bisa menggunakan obat anti nyamuk atau menggunakan lotion anti nyamuk. Nah, kalian sudah tahu ya nyamuk itu berbahaya bagi kita. Tapi kita perlu tahu juga bagaimana sih daur hidup nyamuk itu, Bu Guru? Nah, kita akan bahas ya sayang. Jadi, nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama seperti tadi. Apa saja yang tadi udah kita bahas? Capung dan kecoa serta katak. Ini juga dengan cara bertelur ya di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air, ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Jadi, kalian harus jaga kebersihan, air-air yang menggenang tolong dibuang ya sayang. Supaya apa? Supaya nyamuknya tidak berkembang. Karena nyamuk akan bertelur, dia akan mencari air. Air yang biasanya sering kita lupakan untuk membuangnya. Misalkan di belakang kulkas atau di dispenser itu kan suka terlupa ya, atau di sekitar rumah nih di kaleng-kaleng bekas itu. Nah, tolong dibersihkan dan dibuang supaya tidak digunakan oleh nyamuk untuk berkembang biak. Tapi walaupun nyamuk merugikan kita harus tahu bagaimana sih daur hidup nyamuk tadi. Ya, seperti ya
yang tadi Ibu ceritakan dari telur, kemudian menjadi jentik-jentik atau tempayak, kemudian menjadi pupa dan menjadi nyamuk muda. Setelah nyamuk muda menjadi nyamuk dewasa. Bisa difahami sayang? Nah, setelah mendapat penjelasan dari Ibu tadi dan kita berdiskusi sama-sama tadi ya. Sekarang Ibu mau memberikan tugas nih sama teman-teman. Buatlah kelompok yang terdiri atas paling sedikit 3 orang. Nah, kalian kan sudah punya kelompok video call yang berjumlah 6 orang. Jadi, tolong kalian bentuk kelompoknya menjadi 2 ya. Satu kelompok video call kan 6 orang. Jadi, kalian bikin lagi menjadi 2 kelompok di dalam kelompok video call itu. Setiap kelompok akan mencari informasi tentang daur hidup 2 ekor hewan yang berbeda berdasarkan pilihan pada tabel di bawah ini. Catatlah semua informasimu di dalam diagram berikut ini. Lakukan untuk kedua hewan yang telah kamu pilih. Seperti itu ya sayang. Jadi pembuatan daur hidupnya itu seperti contoh yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu. Ada katak, kecoa, capung, dan nyamuk. Nah, contohnya seperti tadi ya sayang. Bisa difahami? Pasti hebat nih, pasti sudah paham. Nah, sayang, ini adalah contoh untuk lembar mengerjakan soal yang tadi ya, sayang. Boleh seperti ini.